artinya tidak sepenuhnya hanya bersandarkan kepada sebut saja misalkan barang apa yang ada kemudian dibangun tanpa ada pertolongan dan kudrat Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin bisa mewujud bangunan apapun itu. Artinya kita bisa praktekkan juga kepada bentuk kegiatan apapun. Membangun apapun, mengerjakan apapun, dengan pekerjaan, mengerjakan sesuatu. Jadi paling tidak ayat ini patut kita hafal untuk kebutuhan kita sehari-hari. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'al muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu. Ini yang saya sampaikan, bahwa menjadi manusia saja tidak pernah cukup pada di dunia, namun butuh kesediaan menjadi hamba di hadapan Sang Maha Kuasa. Karena sekadar menjadi manusia bisa jadi dia berbangga dengan apa yang ada, namun ketika bersedia menjadi seorang hamba, dia hanya ada di hadapan Sang Maha Kuasa. Jadikanlah kami orang-orang yang berserah diri kepadamu, dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu. Artinya kita juga berharap kepada anak keturunan kita, saudara-saudara kita, apapun yang ada di bawah kita, kemudian menjadi generasi-generasi yang hambanya yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi generasi-generasi yang selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya barangkali ketaatan kita hari ini kepada Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan adalah bagian dari doanya Nabi Ibrahim. Doa ini diantaranya. Rabbana waj'al muslimaini lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan. Kita nggak pernah bertemu, kita nggak pernah ngobrol bareng dengan Nabi Ibrahim, tapi pesannya sampai kepada kita, dan beliau bersedia mendoakan kepada kita hingga hari ini. Artinya barangkali ini yang patut kita lakukan juga, mendoakan anak keturunan kita, baik sedarah maupun seakidah, yang harus kita lakukan, paling mendoakan. Dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji. Artinya dalam pemahaman umum, pada konteks ayat ini memang mengajak kepada kita untuk mengikuti aturan hajinya Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana kemudian ada pada Rasul Muhammad SAW. Tapi overall pada ibadah apapun, kita selalu bergantung dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk agar dengan segala keterbatasan yang kita pahami, dengan segala keterbatasan yang kita tahu dari peribadatan apapun yang kita lakukan, senantiasa itu semua adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan terimalah tobat kami. Terimalah tobat kami. Sungguh Engkau Maha menerima tobat. Artinya ini juga bagian dari doa bagaimana kita ikhtiar untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya harapkan dua ayat ini teman-teman hafalkan dan bandingkan pada setiap pemahaman yang teman-teman pahami pada dua ayat ini, sehingga bisa menjadi bagian dari ikhtiar dan doa kita dalam keseharian. Sakitur kapi hatur, mangga rawih wae. Wassalamualaikum. Tuangnya nama tuh. Mangga udah taruang. Baru pemanasan. Baru pemanasan. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wa sallallahu alaihi wasallam. Di halaman ini, halaman 89, tentang kewajiban sholat. Setelah kita sebelumnya membahas tentang sebagian para sahabat yang disebut dengan musabiqul awalun, sahabat-sahabat yang pertama memeluk ajaran Islam, baik dari kalangan orang kaya, budak atau hamba belian, kemudian anak muda, kalangan anak-anak, perempuan,
dan seterusnya itu terwakili kurang lebih ada di 130 sahabat Nabi berbagai kalangan. Oke, tidak ada yang mendominasi. Tapi seolah-olah yang 130 para sahabat itu mewakili semua generasi, semua angka umur, semua latar belakang. Artinya menandakan bahwa hadirnya Islam memang bisa diterima oleh siapa saja, latar belakang apa aja, dan pada umur berapa saja. Artinya ini juga yang kemudian kalau kita melihat pada judul pertama bahwa tentang ikhtiar Rasul dalam mendakwahkan atau mensiarkan Islam. Artinya bagaimana apa yang kita lakukan mensiarkan Islam itu, gimana caranya kemudian bisa diterima oleh anak-anak, bisa diterima oleh remaja, bisa diterima oleh kalangan tua, bisa diterima oleh kalangan apapun, latar belakang apapun. Kenapa? Karena ini terbukti berdasarkan sirah Rasul Muhammad pun dalam mensiarkannya bisa diterima oleh semua kalangan. Cacak-cacak, iya. Kamu tahu cacak-cacak? Bukan yang ada di dinding ya? Ya. Bukan ada di dinding. Itu namanya cicak. Lampu. Apa namanya? Namanya apa? Bodoh ya udah. Cacat. Cacak-cacak ini dakwahnya masih bersifat sir atau sembunyi. Gitu. Oke, lanjut kepada penjelasan. Itu tadi review aja. Lanjut kepada keterangan selanjutnya. Bab chapter ketiga dari subjudul tahap pertama jihad dalam dakwah. Perintah yang pertama diturunkan yaitu perintah untuk beribadah sholat. Dalam satu keterangan Ibnu Hajar al-Asqalani berkata, sebelum Isra Mi'raj, Rasul SAW sudah melaksanakan sholat. Begitu juga para sahabat. Tetapi terdapat perbedaan pendapat apakah ada kewajiban untuk melaksanakan sholat sebelum diwajibkannya sholat 5 waktu atau tidak. Satu pendapat mengatakan bahwa sholat fardu saja itu adalah sholat sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam matahari, yang kita pahami sebagai sholat subuh dan sholat asar. Sebelum matahari terbit berarti sholat subuh misalkan, sebelum terbenam matahari sholat asar. Dan kenapa di dua waktu ini? Kalau memang keterangan ini sahih bahwa ternyata jauh-jauh hari sebelum Rasul mendapatkan wahyu perintah sholat, ternyata Rasul sudah melaksanakan sholat. Tapi di dua waktu ini, subuh dan asar. Karena dua waktu ini yang kemudian dalam satu keterangan dipahami bahwa pada dua waktu inilah kemudian pergantian shift malaikat. Nah, jadi lain supir unggul ganti shift, malaikat oke ganti shift. Lain satpam bungkul, kan tukang kroto itu wasip nama. Pangprang sorangan ke Jatiwaringin. Dek, kalau beli baru ya. Jadi baru. Besi strap tadi kurang, kudu strap ya. Besi tajengke. Ibu, bayar. Lanjut. Al-Harits bin Abu Usama meriwayatkan dari Ibnu Luhai'ah secara mausul. Mausul itu tersambung. Wasola dari wasola. Terus Ustaz Bariut bilih lepat abdi tasrifna. Bin Zaid bin Harisah, artinya keterangan ini tersambung, artinya tidak hanya seorang aja yang tahu. Di antara pertama diwahyukan kepada Rasulullah adalah Jibril mendatangi Rasulullah dan mengajarkannya wudhu. Setelah selesai wudhu, Rasulullah SAW mengambil setirup air lalu membersihkan air tersebut pada kemaluannya. Ibnu Majah meriwayatkan hal ini dengan makna yang sama. Diriwayatkan juga dari Al-Barra bin Aziz bin Abbas dalam hadis Ibnu Abbas. Hal tersebut termasuk pada
hal-hal yang pertama diwajibkan. Ya, lamun orang maca saliwat mah, oh berarti wudu teh gitu. Itu celana kan ya. Nah, jadi kiokon atau pengen shower dicuci dua acuh cucu Berarti kudu kan naon na nya memercikan cai mengasihkan cai anu kemaluan. ya kudu lah geus kieu mah tuh. Oh, ya pakai wudu. Setelah selesai wudu, Rasulullah mengambil seciduk air lalu memercikan air Nah, seputar kulanya. untuk memahami kedalaman tentang riwayat ini tentu kita butuh mendapatkan secara lengkap hadis ini biar kita tahu juga dari mulai asbab wurudnya seperti apa dan kelengkapan hadis yang lain yang menyertai tentang keterangan ini. Jadi ini kan hanya menjelaskan tentang bagaimana proses diturunkannya wajibnya sholat dan perintah-perintah pertama. Karena menurut orang baca salawat berarti tadi perintah sholat dengan dua tuh subuh aja asar wungku. Ini kita sedang bercerita dulu tentang ini gitu. Nah ini yang dibutuhkan kehati-hatian dalam membaca. Yang sering kali saya bilang bahwa tidak pernah cukup satu buku untuk mengetahui satu makna. Jadi simpan dulu kita, oh iya paling tidak kita hari ini memahami bahwa oh iya ada informasi bahwa ternyata jauh sebelum Isra Mi'raj Rasul Muhammad juga sudah melaksanakan sholat. Artinya sebelum diwajibkannya sholat ternyata Rasul Muhammad pernah sholat. Keterangannya ini pun sholatnya cuma 2 waktu, subuh dan asar. Pun tidak disebutkan subuh dan asar, kan di sini mah hanya disebutkan keterangan Sebelum waktunya saja. Lain sesebutanana tapi keterangan waktu. Kalau kita sudah menyebut subuh, kalau kita sudah menyebut asar, kalau kita sudah menyebut maghrib, isya, zuhur, itu bukan hanya sebatas keterangan waktu, tapi sudah dipahami sebagai keterangan waktunya sholat. Tapi kalau keterangan menyebutkan sebelum matahari terbit, terbenam matahari, itu pemahamannya sebagai keterangan waktu. Ketika kita menyebutkan dalam kebiasaan kita, geus waktuna kongkorongok hayam, secara lazim kita memahaminya kapan? Subuh. Bisa subuh, bisa isuk-isuk. Iya. Ya, tergantung hudangna, jeung tergantung boga hayam jeung henteu. Dalam boga sapi kongkorongok sapi, piraku. Bale gue. Sapi kongkorongok kene enak. Bisa. Bisanya. Bisa kan ya. Hasil perjinahan sapi jeung hayam, jadina onta. Oke, lanjut. Ini yang saya wanti-wanti dalam membaca butuh kehati-hatian. Kemudian Ibnu Hisam menyebutkan bahwa apabila tiba waktu sholat, Nabi SAW dan para sahabatnya pergi ke tempat terpencil, lalu mereka melaksanakan sholat secara sembunyi-sembunyi. Suatu ketika Abu Thalib melihat Nabi SAW mengerjakan sholat bersama Ali. Maka Abu Thalib menanyakan sholat itu, dan setelah mengetahui penjelasannya, Abu Thalib menyuruh keduanya untuk menguatkan hati. Bahasa enak mana sok sing istiqomah. Walaupun beliau bukan lah. Dalam paragraf ini paling tidak saya melihat ada dalam pemahaman hari ini bisa kita pahami sebagai bentuk toleransi yang luar biasa ya. Rasul Muhammad setelah melaksanakan sholat dan ada orang lain yang bertanya tentang apa yang dia lakukannya, beliau menjelaskan sedemikian rupa hingga muncul pemahaman sampai pada hasilnya Abu Thalib justru memberikan support dengan cara sok sing istiqomah man sebenarnya kanu jadi alonan sok sing jejeg, artinya barangkali oh iya gitu ya. Artinya bahwa ketika ada orang lain yang bertanya pada apapun yang kita lakukan, berilah penjelasan sebaik-baiknya.
tanpa harus memberikan penilaian, penghakiman atau apa, cukup menjelaskan. Ini yang kemudian kita sebut proses tabayun, bayana, menjelaskan. Lanjut, itulah ibadah yang diperintahkan kepada kaum muslimin, kaum mukminin. Tidak ada keterangan yang menjelaskan tentang ibadah lainnya kecuali berkaitan dengan sholat. Wahyu yang diturunkan lebih banyak menjelaskan yang berkaitan dengan tauhid. Wahyu yang mendorong mereka untuk mensucikan jiwa serta membina kesempurnaan akhlak. Di samping itu mereka juga dikabari tentang surga dan neraka sehingga keduanya seperti menyaksikan di depan mata. Mereka juga diberikan petuah yang mendalam sehingga dapat melapangkan dada dan hati mereka sekaligus menjadi santapan bagi ruh mereka. Boleh nanya di yang paragraf kedua? Sok. Kan di sini ya kan dibacain bahwa maka tatkala sesuai melakukan beliau mengambil seciduk air lalu memasukkannya ke kemaluan beliau. Nah, kalau dalam wudhu kan diniatin kadang kita mandi dengan berwudhu gitu tanpa berbusana. Nah, itu ada yang bilang bahwa itu tidak sopan gitu. Tapi nah itu kejelasannya seperti apa? Bolehkah kita punten ya wudhu dalam keadaan punten misalnya tidak berbaju gitu karena sedang mandi? Apa kabar dengan mandi junub? Kan berarti harus wudhu dulu ya? Kan kadang ada yang bilang katanya gini. Enggak, kamang dulu gue kan ya. Iya, harus wudhu dulu kan? Dulu. Wudhu dulu. Wudhunya telanjang enggak? Lanjut. Sopan deh. Nah itu yang jadiin pertanyaan kan? Saya teh jadi bingung gitu. Banyak kudu dianduk gerak gitu. Atau gimana nih penjelasannya? Tolong Tad. Jadi kalau urusan sopan gara urusan tadi baju, saya sarankan besok kamu mandi pakai baju. Karena tuh orang mengenali ya. Tapi dia lembut mah di baju kene tah. Temennya. Oh, dan di walungan mandi nambah. Ini gimana? Tidak apa-apa kan? Ada yang bilang katanya nggak sopan kan katanya wudhu itu ya harus ada selai kain yang menutup katanya begitu. Sopan. Pertanyaannya mandi nu sopan kumaha? Di baju. Tapi waktu dulu juga kan Nabi katanya mandinya pakai kain sehelai ya waktu sama istrinya. Maaf ya, waktu sama istrinya mandi dalam satu waktu Olehnya juga pakai. kumaha? Hah? Olehnya juga kumaha? Tuh kan. Kaeta mana? Hari tertutup banyak kelangan eta. Sorangan juga. Oh, Coba di WC umum, ayo bolong agar deh di mana? Lagi? Oke, lihat paragraf yang tadi saya bacakan terakhir. Banyak sekali pesannya, keren di sini. Bahwa overall pada masa-masa Makkiyah itu, awal-awal masa kenabian di Makkiyah di Mekah, secara perintah ibadah hanya perintah sholat dan wudhu saja, belum ada perintah yang lain. Dua perintah ibadah itu kemudian dijadikan sebagai media untuk mendorong Nabi sekaligus para sahabatnya untuk mensucikan jiwa serta pembinaan kesempurnaan akhlak. Ieu can aya parentah saum, nya can aya parentah haji, can aya parentah infak sodako, zakat can aya. Bisa dibayangkan perintah saat itu cuma ada dua, misalnya wudu dan sholat. Dan semuanya itu diarahkan kepada proses penyempurnaan akhlak.
urang ayeuna kabagian kabehanana. Nya saumna, nya wuduna, nya salatna, nya hajina, nya ibadah sedekahna. Sabeuki jauh kudu sampurna. Kuduna mah. Kuduna mah. Nah, Ampun, nah tuh. Sia budak saha? Oke, tapi yang penting bagi saya adalah pada pembacaan ini adalah bagaimana kemudian kita menyadari bahwa dihadirkannya kewajiban, dihadirkannya agar kita dibiasakan dengan wudhunya, dibiasakan dengan sholat minimal aja yang fardu. Arahkan sebagai ikhtiar untuk pertobatan kita, arahkan sebagai proses pembenahan perilaku kita. Ya, arahkan itu semua gitu. Bahwa karena yang tahu kita bebal dan tidak bukan orang lain sebenarnya. Kita sendiri yang bisa menilai diri kita sendiri. Di samping tetap ada kabar tentang surga dan neraka. Artinya secara manusia logis kita bisa menggunakan pendekatan bukankah pada setiap apapun yang kita lakukan selalu berhadapan dengan konsekuensi logis. Sebab akibat. Dan yang penting adalah bagaimana dengan ibadahnya kita, sebut saja wudunya kita, sholatnya kita, itu mampu melapangkan dada diri kita. Bahkan sakapeung namun kalaman kurang deh. Ketika kita suatu saat mendapatkan beban masalah apapun yang terasa berat dalam dada, ngerasa sesek misalnya, kadang dengan sholatnya saja nggak pernah cukup, kadang dengan ketika merasa dada sangat sesak, kadang dengan wudhu pun merasa nggak cukup juga. Geus ditahajudkeun mah anger panas golak dada. Geus puguh salat wajib mah rawatibna diudag. Cukru wuduna diudag, sakapeung mah anger. Hese dupahan dada. Betapa gitu. Betapa kerasnya hati kita. Artinya ini kan bisa menjadi indikator buat kita. Apakah dengan sholatnya kita, apakah dengan wudhunya kita bisa berlapang dada dalam menghadapi kehidupan. Ketika ada peristiwa yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, ketika ada peristiwa yang tak terduga, apa kita kemudian bisa menerima itu semua dengan lapang dada. Ketika kita tidak mampu menerima dengan lapang dada, apa kabar dengan sholat kita sudah kita lakukan? Apa kabar dengan wudhu yang sudah kita lakukan? Jangan-jangan kita memang gak pernah atau belum cukup baik sehingga tidak mampu membuat apa yang kita lakukan bersikap lapang dada pada apapun peristiwa yang menimpa kita, sehingga jiwa kita merasa menderita. Walau suatu masa kita butuh momen itu. Biar terus ditempa dada kita, karena betapa kerasnya jiwa. The simple is bahwa hari ini kita bisa mengarahkan peribadatan apapun yang teman-teman pahami, yang sudah teman-teman lakukan. Paling tidak pada dua indikator ini kita bisa gunakan metode ini. Artinya kita mendapatkan nilai lebih selain bahwa
sholatnya kita bukan hanya sekadar untuk menggugurkan kewajiban sebagai seorang muslim dalam menjalankan kewajiban, tapi paling tidak tambahkan nilai yang lain. Berharap dengan sholatnya kita, dengan wudhunya kita bisa membuat kita bersikap tenang dalam menghadapi kehidupan, bisa bersikap lapang dada pada setiap menghadapi sejumlah peristiwa. Arahkan ke arah sana semua. Selanjutnya, demikian perjalanan dakwah tersembunyi selama kurang lebih 3 tahun pertama. Peredarannya berkisar di antara individu dan nabi belum memulai dakwah seterang-terangan kepada masyarakat. Hingga akhirnya orang-orang Quraisy sendiri mengetahuinya karena Islam semakin tersebar dan menjadi buah bibir. Jadi 3 tahun pertama pergerakan Rasul Muhammad dengan para sahabatnya itu menjadi viral, menjadi buah bibir, menjadi trending topik berbahasa Twitter di kalangan mereka. Kadang-kadang sebagian dari mereka menutup-nutupinya, tetapi terkadang sebagian yang lain memojokkan orang-orang yang sudah beriman. Tetapi mereka belum benar-benar memperhatikan Islam yang sudah mulai tersebar. Padahal Rasulullah belum terang-terangan menentang agama mereka. Oke. Apa ya? Satu sisi kita tengah berusaha menjadi baik dari sebelumnya. Nabi dan para sahabatnya melakukan ikhtiar itu diantaranya sembari melakukan kewajiban wudhu dan sholat. Tapi pertanyaannya adalah apakah saat itu mereka sudah menjadi manusia-manusia baik? Belum tentu. Tapi mereka tengah ada ikhtiar menjadi manusia-manusia yang baik. Mereka tengah ada pada proses menjadi atau memiliki akhlakul karimah. Namun apa yang terjadi? Tetap ada usaha orang lain untuk memojokkan pada setiap para sahabat dan Nabi lakukan. Kira-kira pesannya apa? Bukankah ini juga sering terjadi pada diri kita? Ketika kita mengakui diri bahwa da urang mah jelema goblok, oke? Suatu saat kita ada pada satu titik urang yang benar. Tapi karena kadung orang lain melihat kita sebagai manusia goblok, seolah-olah apapun yang kita ikhtiarkan untuk melakukan kebaikan, melakukan perubahan, orang lain tidak pernah percaya pada apa yang kita lakukan. Bahkan yang ada kita disikapi nyinyir. Bahkan yang ada kita disikapi berbeda. Sok alim lah, sok hijrah lah, sok apalah. Pencitraan lah dan seterusnya. Sigana bener wae. Karagenya ho kamari alip-alipan. Artinya ini bukan hanya menimpa pada kita, ini juga menimpa para sahabat, juga bahkan pada Nabi. Diolok-olok, dipojokkan, diomongkan. Kan teu kagok Bilal mah nepi ka ditindihanku. Nah, teu pirah yang benar. Karena apa ya? Ada satu hal yang menarik pada diri manusia itu. Manusia itu sangat berharap dan sangat mengharapkan lahirnya kebenaran. Padahal apapun yang benar pada satu sisi. Namun sisi yang lain, manusia itu takut dan sangat takut pada yang dan kita ada pada dua-duanya itu.
Satu sisi kita mengharapkan the truth, namun sisi lain kita takut pada. Makanya kemudian jangan pernah kaget ketika banyak orang yang berusaha menutupi sejumlah kebenaran. Baginya kebenaran adalah yang menciptakan teror. Karena kebenaran bisa jadi adalah siksa bagi dirinya. Orang pengen yang benar, tapi juga orang takut pada yang benar. Bahkan sampai takutnya sekalipun, ya akhirnya kita berbohong atas nama kebenaran. Sakit, takut. Oke, overall pada perintah ini bahwa paling tidak kita bisa mendapatkan pesan betapa setelah Isra Mi'raj kemudian diperintahkan sholat dan perintah wudhunya, paling tidak kita mendapatkan pesan di sini bagaimana dengan wudhu dan sholatnya kita itu kita arahkan pada diri kita sebagai proses penyucian jiwa kita, proses penyempurnaan akhlak kita. Akhlak yang mana? Akhlak yang seperti apa? Pada dasarnya, tanpa kamu harus mengetahui Al-Quran sekalipun kamu tahu kok mana yang benar dan mana yang salah. Clear tuh? Komo, namun ditambahan benar jeung salahna melalui kasarna urang teh apa naon Al-Qur'an naon hadis teh apa maneh hirup pada sesama jelema urang hirup saminggu 2 minggu 1 tahun 2 tahun 3 tahun eueuh keterangan Al-Qur'an sekecil eueuh keterangan hadis sedikit. Saya tanya pada orang yang hidup, dia tahu nggak mana yang benar mana yang salah? Bahkan disebut saja manusia dianggap pedalaman sekalipun, boleh nggak sesama mereka membunuh? Misalkan mereka yang kita bayangkan tidak pernah mendapatkan keterangan apapun, misalkan boleh nggak sesama mereka menghinakan diri misalkan satu sama lain? Artinya bagaimana hadirnya Al-Quran, hadirnya wahyu Allah melalui Rasul Muhammad ini kemudian menggenapkan segala bentuk apapun dia. Pada dasarnya kita sudah tahu apa yang harus kita perbuat. Pada dasarnya kita tahu apa yang harus kita hindari. Walau dalam perjalanan kadang-kadang kita lupa diri. Ini yang kemudian kenapa Quran dan hadis disodorkan sebagai warisan kepada kita, sebagai book of life, sebagai guidance of life, sebagai buku panduan hidup, way of life. Kenapa? Karena pada warisan itu kemudian kita mendapatkan sejumlah insight, wawasan semesta alam. Not only word, not only in the world, but whole the universe, seluruh semesta alam. Kita diberikan gambarannya di sana. Jadi siga maneh supaya itu rek dibere ujian tuh dibere kunci jawaban. Geunaheun teu? Mudah pisan. Tah, urang dibere kunci jawaban. Aya akurat kunci jawaban mana hayang bagja. Kan tetap kudu maca. Aya kunci jawaban maca teu. Dia maca. Atunya heueuh. Malah mah kudu diapalkeun leuh. Mun salah ABC na keur nomor 2 teh anya be itu apa bali.
mata kata kenapa aku dia apakeun Al-Qur'an. Ngan urang meunang kunci jawab. Baik. Ngan urang sakapeung sok lelege geus dibere kunci jawabanna mah ye. Geus dibere pelajaran nama je, geus dibere pengetahuan nama. Kan bung dipa. Oke. Kenapa? Karena tadi jangan-jangan kita bagian orang yang takut akan adanya mangga dilihat. Anggap mesin batu, Tok dilihat. Sok disambil sok. Sok. Dibere bobo mangga. Kaci mamangna tuang ngalayeut. Oh, beli bade ngepel heula sok. Olga kana ngepeleun. Itu bolong tadi. Oke, kita di 4 paragraf lagi ya. Bagian C. Tahap kedua dakwah saudara. Terang-terangan. Baca BK. C. Tahap kedua dakwah secara terang-terangan. 1. Perintah berdakwah. Pada saat komunitas orang-orang mukmin mulai terbentuk, mereka bahu-membahu untuk saling menolong dan membantu. Beban dakwah dan risalah yang dipikul oleh Rasulullah kini menjadi tanggung jawab bersama. Mereka siap menghadapi kebatilan secara baik dan bijaksana. Wahyu pertama yang turun berkaitan dengan hal ini adalah surat Nasr ayat 200. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu secara terdekat. Awal surat ini menceritakan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam mulai dari masa kenabiannya sampai pada hijrahnya bersama dengan Bani Israil. Diceritakan juga tentang keberhasilannya dari kejaraan Fir'aun beserta bala tentaranya. Lalu akhirnya Fir'aun dan tentaranya tenggelam. Kisah tersebut memuat proses serta tahapan-tahapan perjuangan Nabi Musa alaihissalam dalam menyeru Fir'aun dan kaumnya agar kembali kepada Allah. Rincian perjalanan Nabi Musa alaihissalam tersebut disajikan bersamaan dengan perintah dakwah secara terang-terangan. Hal ini dimaksudkan agar Rasulullah beserta pengikutnya mendapat gambaran tentang apa yang mereka hadapi seperti pendustaan dan berbagai tekanan ketika mereka memproklamirkan dakwah tersebut. Dengan demikian, sejak awal mereka telah memiliki kesiapan mental dalam menghadapi hal tersebut. Di samping itu, surat ini menceritakan tentang akhir perjalanan orang-orang yang menentang dan mendustakan para rasul, seperti kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud, kaum Ibrahim, kaum Lut, dan Ashabul Aikh. Dengan menitik beratkan kepada akhir perjalanan Fir'aun dan bala tentara. Hal ini ditujukan untuk mempertegas apa yang akan diperoleh orang-orang mendustakan Allah. Di samping mempertegas bahwa orang-orang yang membela Allah akan mendapatkan akhir yang membahagiakan. Lanjut. Stop. Jan, buka surah itu hijau 4 Jan. Lengkapnya Jan. Suruh dijawab.
berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu Muhammad yang terdekat. Oke, sini ada barangkali yang tidak cukup familiar adalah kalau kita sering mengenal istilah Ashabul Kahfi, di sini ada Ashabul Aikah. Itu kamu bisa baca di surat Asyura, surat Qaf ayat 14. Surat Qaf itu surat yang ke-50 ayat 14. Kemudian di surat Asyura itu dua ayat itu diantaranya tentang menceritakan tentang Ashabul Aikah. Surat kopi ya berapa tadi? 50 surat ke-50 Ya surat ke-50 14. ayat 14. Dan surat Asyura ayat 176. Surat kedua genep Ayat berapa tah? nu mana? Asyura 176. 176. Ayat berapa? 76. 176. 176. Tadi lagi sama surat apa? Kahfi ya? Qaf. Qaf. Enggak, Qaf, surah sama itu juga. dua Udah. ya? Kalau tentang Ashabul Aikah di dua surat itu, Tadi dua. surat Qaf ayat 14 dan surat Asyura ayat 176. Nah, di 1, 2, 3, 4 paragraf ini cuma ingin menjelaskan konsekuensi dari ketika kita hendak menegakkan perintah dakwah itu seperti apa konsekuensi yang akan kita terimanya. Ya. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatku yang terdekat. Awalnya perintah ini adalah wahyu Allah kepada Rasul. Artinya ini adalah perintah Allah kepada Rasul untuk melakukan dakwah secara terang-terangan. Sekarang kita yang membaca ayat ini, artinya kita kena perintah enggak? Kena. Ya. Kenapa kena? Gabungan orang percaya, gabungan orang menjadi bagian dari pewaris Nabi. Ini yang saya sering bilang bahwa urusan ikhtiar berdakwah, urusan ikhtiar syiar itu enggak melulu hanya tugas ustaz, tugas kiai, tugas haji. Tapi tugas sararea yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim. Karena ini juga ada perintah dalam Al-Quran. Kita pun artinya mendapatkan kewajiban untuk menyampaikan yang benar adalah benar. Dan itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Tapi ingat, maksudnya teh lain jeung sieun maksudna mah lain.
tapi nggak sadar dengan apa yang kita perjuangkan, bahwa apa yang namanya berdakwah itu kita tidak akan pernah berhadapan dengan hal yang mulus-mulus, tidak akan hanya sekadar berhadapan dengan yang baik-baik saja. Terbukti dari beberapa generasi, beberapa zaman. Disebutkan di sini di zaman Nabi Musa, zaman Nuh, Ad, Kabe, nggak ada yang baik-baik saja pada proses berdakwah itu. Gitu. Nah, artinya bahwa jangankan untuk pada level berdakwah, yang tadi sebelumnya kita baca aja, kita dalam proses ingin membenahi diri saja sudah banyak halang rintangnya, apalagi kemudian kita beranjak kepada mencoba mengajak. Nah, sering kita merasa kayak gini, jangan-jangan bisi aya kene nu siga kieu, padahal geus diajak pasti segitu anggar we sacenah mun ieu keheul aing mah. Nya kade kurang geus di kieu anggar we kitu. Eta boro maneh. Level Nabi Muhammad wae kasar mun ngomong kitu mah. Nah, kami beriman yang sekitar Nabi Muhammad. Sekitar Nabi Musa kabeh beriman. Sekitar Nabi Ibrahim kabeh beriman. Nabi mama mujizat sia. Siap. Tapi bukan berarti nya wajar we da itu mah Nabi da boga mujizat. Ye kan geus didikeun ka maneh mujizat nage geus diwariskeun ka maneh. Geus diwariskeun. Nabi-nabi lain mah teu diwariskeun mujizat. Nabi Musa ngawariskeun ka saha? Nabi Sulaiman mujizatna ka saha? Mun Nabi Yusuf ka urang. Kodaan gitu maksudnya. Hah? 15%. 15%. Sesana bagi-bagi we. Bagi-bagi we. Ridho bagikeun Ridho. Dah Nabi Muhammad diwariskeun kabeh. Gitu. Artinya orang teh ulah epesmer ketika orang dari mulai berusaha. Kamu ngerti bahasa epesmer kan? Ciut, kamu dari mana kamu asalnya? Zimbabwe. Oh, Zimbabwe. Kirain orang Kongo. Uka. Aku. PSMR. Meleleh juga SP. Siap. FPSMR. Ulah epesmer. Bagian Pak. Kecil hati. Zaman kecil hati. Sama kalau kecil hati mah Marus. teu wareg di dahar oge. Kamu di sate banyak. Ini gambaran bahwa pada setiap apapun tindakan atas nama kebenaran, kita tidak akan pernah berhadapan dengan hal yang mulus. Tidak akan selalu berhadapan dengan yang mulus. Kudu siap jeung off-roadna. Gitu. Dan tentunya jalan dakwah itu banyak caranya. Pada apapun yang teman-teman lakukan, pada teman apapun yang kerjakan dalam keseharian. Kalau teman-teman yakin itu semua bisa menjadi bagian dari jalan dakwahnya kalian. Kalau kamu sebagai karyawan, jadilah karyawan yang baik dan benar. Kalau kamu sebagai seorang pedagang, jadilah pedagangnya yang baik dan benar. Dan jadikan semua profesi apa yang teman lakukan sebagai bagian dari proses dakwah, bagian dari proses syiar, sehingga orang lain merasa tertarik dengan apapun yang kita kerjakan. Tidak berbatas dengan sebagai apa, karena tanggung jawab dan kewajiban untuk mensiarkan kebaikan, termasuk dakwah. Dakwah tidak hanya bil qaul, dakwah tidak hanya bil lisan, kata-kata. Dakwah tidak bil kalam, tidak hanya sekadar berdasarkan tulisan, tapi dakwah bisa bil af'al dengan pekerjaan. Pekerjaan apapun yang teman-teman lakukan itu simpan sebagai bentuk dakwah, bukan hanya sekadar bekerja sebagai bekerja untuk mendapatkan
upah dan gaji, tapi agar memiliki nilai dan daya juang yang lain. Simpan pada setiap diri yang teman-teman lakukan, pada setiap perjuangan, perdagangannya, pekerjaannya, apapun itu sebagai nilai dakwah, sehingga bisa memiliki enforce, daya dorong yang kuat. Karena ketika kita mengerjakan sesuatu namun tidak punya enforce yang lain, akhirnya pekerjaan apapun merasa tidak layak untuk diperjuangkan. Tidak satu pekerjaan pun yang layak untuk kita kerjakan sebenarnya. Kalau tidak enforce, tidak punya daya dorong yang lain. Kita butuh daya dorong itu. Dan simpan itu sebagai bagian dari syiar dan dakwah. Sehingga kita tidak lagi terjebak bahwa orang mah tuh bisa ngomong, berarti orang tuh bisa dakwah, wadisi. Orang mah tuh bisa ngaji, jadi orang tuh bisa dakwah, wadisi. Itu kan. Bukan hanya itu. Semua benar-benar berdasarkan kadar dan kemampuan teman-teman. Yang penting adalah simpan ruh itu sebagai ruh perubahan. Dan tentunya sebagaimana yang dijelaskan, ulah hayang gancang panen, ulah hayang gancang metik hasil. Walaupun kadang-kadang kita selalu nggak sabar ingin segera mendapatkan hasil, ya. Paling tidak kita bisa melakukan dengan sejumlah tindakan yang ragam dan berbeda. Paling teu aya jang alaeun isu, tapi oge urang ngalakukeun tindakan anu jang alaeun jang ke jaga ulah dicopot ayeuna kabeh. Bisi ke kategorina jelema anu move nurugi teh naon ngaranna? Muslih salah ini eta. Istilah rugi bahasa Arab naon? Move. Asep tuh. Muhsirin. Manusia yang rugi. Nah, jadi mun urang hayang dicokot pahalana kabeh teh ayeuna. Da teu sabar teh hayang geura meunang buruh, wayahna ke di akhirat berarti mana mau kabagean. Jadi pepelakan masih loba, pepelakan yang alaeun yang isu, alaeun yang pageto, jeung alaeun yang isu jaga. Coba pepelakan. Tah pepelakan yang anu bisa dipanen yang isu, yang pageto, yang bulan hareun. Nu kadang-kadang urang kita apal ini yang kemudian difahami sebagai rizqum minallah min haitsu la yahtasib. Bagiannya dari itu. Tapi pertanyaan rek kitu kabeh dicopot kumaneh. Naon ngaranna teh? Saladona dicopot kabeh. Si ayeuna. Deun sawah rek jang isuk, pagi atau orang boga tenaga di surga. Karena orang boga tenaga berhadapan-hadapan dengan yang Maha Kuasa. Sebab proses hirup urang teh panjang keneh dengan seukur hirup dunia. Urang bakal hirup di alam kubur, urang bakal hirup di alam anu. Panjang kene dong yang urang. Gitu. Kata kadeta rokok di beakeun. Si unu dagang gitu. Di alam kubur dagang rokok. Aya dagang rokokna geus maot. Tapi teuing dagang rokok teu mah di dinya. Gitu tah Pak Haji Bu Haji sadaya. Mudah-mudahan hasil pembacaan ieu, mudah-mudahan apa yang kita baca malam ini bisa menjadi tazkirah, bisa menjadi motivasi, bisa menjadi apapun yang teman-teman rasakan itu sebuah apapun lah. Sakitun kapihatur. Aku pada WhatsApp tidak laku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga usaha dulu deh. Alhamdulillah untuk materi